Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua insya Allah dalam keadaan sehat semuanya ya. Sehat jasmani, sehat rohaninya, dan alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustaz Syam, ya Ustaz Maulana, Al-Habib Muhammad, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita serap dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita kali ini luar biasa banget ya. Kalau ngomongin masalah doa sama takdir kadang-kadang nggak bisa dipisahin ya. Yang namanya jodoh, maut, rezeki, ada takdirnya. Tapi bisa nggak sih diubah dengan doa? Maka tema kita adalah apakah doa bisa mengubah takdir? Boleh tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini Masya Allah udah hadir di studio kita, di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Walaupun jilbabnya beda, hatinya sama. Ya. Majelis Talim sama? Oh beda juga. Yang hijau dulu dari mana ini? Bandung. Terima kasih udah sampai sini, mudah-mudahan jadi keberkahan ya. Yang di sebelah kiri? Kota Bandung juga, mudah-mudahan sama lah Bandung ya. Mudah-mudahan langkahnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yuk bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan lihat cuplikan gempa 7,4 magnitudo di Kalimantan dirasakan di berbagai daerah di Indonesia sampai seberang pulau. Silakan. Baik, gempa ini identik dengan musibah. Musibah. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Musibah atau segala sesuatu yang sifatnya datangnya dadakan seperti ini nggak bisa dihindari. Apakah ini bagian dari takdir atau emang peringatan? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Izin guru-guru kita ada Habib Muhammad Sahab dan Nusa Sam dan semuanya dimanapun berada. Dan buat jamaah yang di studio dan termasuk yang ada di rumah. Kita jelaskan dulu apa itu musibah, sesuatu yang menimpa, yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai. Padahal musibah ini bisa jadi harta atau sesuatu yang menurut kita baik, bisa jadi itu musibah. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Apakah ini peringatan atau bentuk cinta Allah kepada hambanya untuk mengingatkan hambanya yang lalai. Maka mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa bisa jadi ini musibah datang karena perlakuan atau kelakuan dari manusia itu sendiri. Mohon maaf karena tidak mengambil pembelajaran. Di badan BN itulah apa namanya? Ya BMKG, saya pernah ke sana. Ternyata bencana dan bencana itu beda. Kalau fenomena alam itu pasti terjadi. Gempa itu fenomena alam. Gunung meletus itu fenomena alam. Tapi akan berubah jadi bencana kalau ada korban. Jadi bisa diperbaiki. Bisa, makanya rumah-rumah orang dulu itu rumah panggung. Kenapa rumah panggung? Kenapa? Ayo. Tahan gempa. Kalau di Jepang, karena alhamdulillah saya belum pernah ke sana, Jepang itu rumahnya dindingnya kertas. Karena memang daerah gempa. Iya. Jadi kalau kena aman. Aman, disikapi seperti itu ya. Iya, disikapi. Jadi jadikan ini sebagai pembelajaran. Bagus tadi. Pembelajaran dan peringatan. Masya Allah, terima kasih guru. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi, di mana kita akan lihat cuplikan wanita melahirkan anak tanpa hamil. Kok bisa? Yuk kita lihat yuk. Kasus langka seorang ibu melahirkan tanpa diketahui kehamilannya kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini dialami oleh wanita berinisial N, 23 tahun, asal kampung Cisalada, Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini membuat warga satu kampung kaget, bahkan suaminya juga tidak menyangka istrinya melahirkan.
Baik, Masya Allah. ini Bim salah Bim. amazing ya. Baik guruku yang dimuliakan Allah Siap. Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang emang ada orang yang susah banget punya anak. Apakah ini bagian dari takdir? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Ali Zainal dan ibu-ibu semua majlis taklim Masya Allah terang-terang. Dan semua yang di rumah insya Allah kita semua Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang indah ini Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita dan insya Allah tebal kantongnya. Kalau bicara anak, punya anak atau tidak punya anak, bicara takdir atau tidak, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan dan itu sudah terjadi kuncinya. Selama itu sudah terjadi itu namanya takdir. Sebelum terjadi kita belum tahu itu takdir kita atau bukan. Contoh di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, diceritakan di zaman Nabi Allah Musa. Nabi Musa seorang nabi yang selalu yang mendapat gelar kalimullah, selalu berbicara dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat ada seorang perempuan mandul, sudah lama nikah tapi belum punya anak. Karena beliau ini di zaman Nabi Musa, datanglah seorang perempuan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa permintaannya? Wahai Nabi Allah Musa, aku ini sudah lama menikah tapi Allah Subhanahu wa taala belum karuniakan aku seorang anak. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini perempuan mendapatkan anak. Kemudian dapat wahyu dari Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sampaikan sama itu perempuan, dia aku takdirkan, kalimatnya, dia aku takdirkan mandul selamanya. Kemudian pulang itu perempuan, balik lagi dengar kabar begitu dari Nabi Musa, maka agak sedikit dia sedih. Coba sampaikan lagi, wahai Musa, sampaikan lagi kepada Allah, doakan kembali aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa punya anak. Begitu juga sama jawaban Allah Subhanahu wa taala. Pulang itu perempuan, lama tidak bertemu kepada Nabi Musa. Ketika bertemu kepada Nabi Musa, dia sudah menggendong anak. Dia sudah menggendong anak. Nabi Musa tanya, ini anak siapa? Anakku. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok bisa punya anak? Kan tadi diciptakan mandul, ditakdirkan mandul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, setiap hari dia berdoa kepada aku. Setiap hari dia memuji aku. Setiap hari dia merengek dan meminta kepada aku. Maka aku takdirkan dia sekarang punya anak. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan doa bisa tidak untuk merubah takdir? Bisa. Makanya kita bagi orang yang belum punya anak banyak-banyak baca doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada aku seorang anak yang soleha, innaka sami'ud du'a. Bahwasanya Allah itu maha mendengar. Masya Allah, jadi kita mintanya sama Allah, ngerengeknya sama Allah, berubah takdirnya insya Allah. Betul, ya. jangan merengeknya sama sosmed. Iya ya Allah, terima kasih guru. Baik. Dan baik Ustadz Syam, mohon ilmunya. Aduh ini penting banget. Bismillah. Ya. Ini jenis-jenis takdir bagaimana sih? Terus bisa nggak nih takdir diubah dengan doa? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami yang hadir di studio serta guru-guru kami dan seluruh jamaah yang ada di rumah, silahkan kita buka Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 145.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن Al-Quran surah Ali Imran ayat 145 setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya fi kitabim muajjala dalam kitab yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan yaitu al-qalam. Lalu setelah al-qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berfirman kepada al-qalam, "Uktub, tulislah." Apa yang ditulisnya? Tulislah seluruh yang akan terjadi sedetail-detailnya. Maka dari sini Syekh Ibrahim Bajuri mengajarkan kepada kita bahwa ternyata takdir itu terbagi dua. Ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Takdir mubram adalah yang ditulis oleh pena tadi, yang ditulis oleh al-qalam tadi, yang tidak akan pernah bisa berubah-berubah sampai hari kiamat, dan itu atas pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sebelum dan setelahnya nanti, dan yang maha mengetahui alimun khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita manusia yang belum terjadi seperti yang dijelaskan tadi guru kita Habib Muhammad Syahab, bahwasanya ada takdir yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi adalah muallaq. Apa itu muallaq? Syekh Bajuri lebih memilih menggunakan kata muallaq dibandingkan mughayyar. Mughayyar artinya berubah-ubah, tapi muallaq juga artinya berubah-ubah yang masih terikat dengan yang mubram. Jadi ada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Sebagaimana suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi taun, ketika terjadi wabah, ketika beliau hendak memasuki daerah tersebut, ada kabar jangan masuk ke sana, di sana ada wabah, bisa mati semua. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, kita pindah daripada takdir kematian ini, pindah ke tempat yang lainnya. Kata sahabat, apakah engkau bisa menghindari takdir? Tapi Sayyidina Umar bin Khattab menjawabnya dengan mengatakan, kita pindah dari takdir satu menuju takdir yang lainnya. Apakah doa bermanfaat kepada takdir? Sungguh tidak ada yang bisa mendahuluinya kecuali dengan doa, karena doa ini adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Bagi manusia semua bisa dirubah selama itu belum terjadi, yang disebut dengan takdir muallaq. Dan takdir muallaq tidak terlepas ikatannya dengan takdir mubram yang mana Allah sudah mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tambah jelas. Artinya kita nggak boleh putus asa dalam doa. Gak boleh, karena bagi kita, bagi malaikat itu kita tidak tahu yang mana yang mubram ini. Ya udah, banyakin doa, jangan putus asa ya buat merubah semuanya. Terima kasih guru. Sama-sama Bang Baik, Ali. sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah belum sudah masuk di Instagram kita. Ini dari @rizalzakib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ikut main olahraga yang viral, main tenis, tapi saya kalah. Apakah bisa saya merubah takdir, tapi pertandingannya nggak bisa diulang karena panitianya mau pulang. Jadi gimana? Udah selesai.
acaranya udah selesai. Tadi kata guru kita ya, kalau misalnya takdirnya udah diketok berarti udah kelar. Mendingan ntar yang selanjutnya latihan yang banyak, doa yang banyak, mudah-mudahan jadi menang ya. Dan baik, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.